Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Scorpio? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat dalam kerendahan hati. Amin. Scorpio, ini adalah pembacaan kisah asmaranya kamu untuk tertanggal 1 hingga 10 Maret 2022. Tetapi sebelum memulai tarik kartu tarot, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu Scorpio dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik, untuk memulai kita akan tarik dulu energi yang sudah aktual dalam hubungan kalian atau energi gambaran hubungan kalian sepanjang sebelum tanggal 1 bulan Maret 2022 ini. Oke. Ya. Minimal salah seorang di antara kalian berusaha untuk menyamakan persepsi, membuat diri ini bisa berselaras dengan pasangan. Jadi adanya upaya nyata ya, bukan hanya sekadar angan-angan, tetapi ada di sini upaya nyata, walaupun mungkin upaya ini mulai ya, ceritanya itu baru saja mulai, bukan yang sudah terjadi ini sekian lama gitu ya. Namun yang perlu diapresiasi di sini adalah ada itikat baik gitu ya. Ada itikat baik untuk menghadirkan peleburan antara satu sama lain. Nah, di sini ya. Dan untuk beberapa memang hubungan ini baru seumur jagung nih. Baru aja dijalin gitu ya. Paling-paling hitungan minggu, bulanan kayak gitu ya, atau kurang lah dari 1 tahun untuk beberapa gitu ya. Namun yang terlihat di sini adalah ingin mencocokkan diri gitu. Jadi bukan mencari perbedaan-perbedaan gitu ya. Dan juga di sini bukan yang kayak belum tuh sudah ngomong putus asa gitu. Enggak, di sini enggak. Di sini energinya, energi yang hadir itu kayak fresh gitu ya. Kayak yang masih semangatnya, masih kayak niatan, gambarannya sih hot gitu ya energinya. Dan yang tadi adalah ingin menyatukan jiwa satu sama lain. Karena apa? Karena dilihat bahwa kalian ini datang dari 2 budaya yang berbeda, 2 kebiasaan yang berbeda, bahkan 2 agama yang berbeda gitu ya, suku yang berbeda. Jadi memang terlihat secara nyata ada perbedaan. Misalnya gini, ada satu yang dianggap lebih mapan, yang lain kayaknya jauh di bawah gitu ya. Jadi ada ketimpangan sosial di sini gitu, ketimpangan sosial atau ada jarak yang sangat bertolak belakang di antara kalian berdua, dan bahkan ini bisa jadi hubungannya jarak jauh gitu ya. Dan penjajakan demi penjajakan sedang dilakukan di sini gitu ya. Sedang dilakukan tadi dalam upaya niatan untuk menyatukan, bukan hanya menyatukan tubuh fisik saja, namun menyatukan persepsi dan yang lebih dalam untuk menyatukan jiwa, antara jiwamu dan jiwaku berselaras, resonate gitu ya. Niatannya mau dibikin satu resonansi, dibikin beresonansi dalam satu frekuensi. Nah, kayak gitu ya. Jadi tidak melihat perbedaan ini sebagai penghalang, tetapi salah satunya punya kesadaran lebih untuk menghadirkan jembatan. Nah, kayak gitu ya. Dan beberapa memang belakangan agak terjadi konflik ya. Agak terjadi konflik, dan ini konfliknya bisa sudah agak lumayan lama gitu ya. Maksudnya lama di sini lebih dari 1 bulan ya. Karena biasanya kalau dalam sebuah relationship 2-3 hari atau seminggu, 2 minggu rasanya nggak apa-apa mengambil jeda gitu kan. Namun kalau udah ceritanya sebulan, menurut Marisi itu sudah lama ya. Lama ada satu persoalan tidak diselesaikan gitu ya. Nah, jadi ada persoalan
yang sudah cukup lama terjadi dan ada salah satu berniat untuk udah dah diselesaikan aja dah gitu ya. Tapi diselesaikannya bukan dalam artian perpisahan, namun niatan di dalam diri adalah penyatuan gitu ya. Oke, kita lihat dulu energi dari dia yang menjadi pasangannya kamu, Scorpio. Ya. Gitu ya. Oke. Tidak mau terluka lagi, tidak mau kecewa lagi. Oke, kamu Scorpio sedang dealing dengan seseorang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ini energi Gemini cukup besar ya, itu sama Sagittarius ya. Nah oke, jadi kalau mari lihat. Tadi kayaknya memang ada perbedaan yang jurang dalam dan panjang dan lebar di antara kalian berdua dirasakan oleh pasangan kamu, dan dia melihat bahwa aku nggak maulah berusaha untuk bertahan di sini atau justru untuk melakukan sesuatu di sini gitu ya. Nah jadi pasangan kamu daripada memilih untuk rekonsiliasi lah namanya, atau untuk menyambut, misalnya ini PDKT ya, menyambut uluran tangan dari kamu atau tawaran cinta dari kamu. Nah pasangan kamu ini kalau mari lihat sih memilih untuk berkata tidak. Nah gitu ya, memilih untuk berkata tidak. Kalau hubungan kalian sudah terjalin cukup lama, dia merasa bahwa aku udah banyak berkorban untuk kamu Scorpio. Aku sudah banyak berusaha di sini dan kini kesabaranku sudah ada di ambang batas gitu ya. Aku nggak bisa lagi mentolerir apapun yang kamu lakukan ke aku Scorpio. Nah kayak gitu ya. Dan bisa juga di sini bahwa ketika melihat kamu gitu ya, apalagi ini kalau hubungannya baru-baru nih, ketika melihat kamu, wah kalau sama kamu nih aku jalan bakalan aku harus berkorban terus menerus nih, atau aku harus berkorban banyak ini gitu ya. Jadinya kayaknya aku nggak punya energi untuk itu, kok rasanya nggak worth it banget gitu ya. Dari pasangan kamu ngelihat kamu ini, dia memang lebih bisa menangkap sesuatu yang kita katakanlah negatif di sini gitu ya. Jadi dia melihat bahwa kamu bukan pasangan yang kayaknya paling tepat, paling cocok untuk ngedampingin aku. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya pasangan kamu ini dia save energy gitu ya. Yang untuk sudah pacaran dalam waktu agak lama gitu, memikirkan untuk terjadinya pernikahan antara kalian berdua ya, mungkin tadinya ada dibincangkan, tetapi kemudian ada di sini energinya membatalkan gitu ya, membatalkan. Nah di sana jadi nggak mau lagi gitu, nggak mau ada upaya lagi. Memang beberapa lebih mementingkan lebih mementingkan kebutuhan finansial ya. Misalnya dia pikir nanti aku kalau menikah atau aku kalau dengan kamu, kebebasanku dalam hal berkarir, berbisnis atau studi kok kayaknya jadi ruang gerakku ini dipersempit oleh kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi dia memilih untuk apa ya, menomorduakan kamu dan lebih fokus kepada tujuan-tujuannya dia tadi. Nah kayak gitu. Untuk yang lebih ekstrim, beberapa ini ya pasangan kamu Scorpio hanya kayak mementingkan uang saja dari kamu, mengambil sesuatu dari kamu, tetapi dia enggan untuk memberikan kamu kembali gitu ya. Jadi ada hubungan, ada energi yang agak kurang equal di sini. Nah itu ya, tapi ini energinya sedikit banget orang yang seperti itu. Nah tetapi ada juga yang seperti ini, bahwa tadi telah ku coba, namun kok kayaknya makin kesini aku melihat perbedaan kita berdua itu semakin jauh. Kalau kamu nyuruh aku tunggu kamu, kalau kamu nyuruh aku untuk bersabar ngadapin kamu, sorry gitu ya pasangan kamu, sorry.
Aku tidak punya waktu berleha-leha untuk hanya nungguin kamu saja dan kemudian aku mengabaikan diriku. Nah, kayak gitu ya. Jadi pasangan kamu ini Scorpio lebih kayak memilih untuk mendapatkan kesempatan lain di luar sana daripada hanya stay sama kamunya di dalam hubungan kalian ini. Jadi dia membuka dirinya, membuka kesempatan-kesempatan baik. Nah, beberapa di antaranya dia kayak ngerasa bahwa ini tekanannya kok berat banget ya. Dengan kamu tuh kok yang kayaknya di sini aku harus habis-habisan ya. Dan dia bilang, aku nggak mau konyol gitu ya. Aku nggak mau konyol dengan kamu gitu, kebebasanku pun terenggut oleh kamu gitu ya. Atau jangan-jangan dia pernah berkorban ini dan itu dan segala macam ke kamu, tetapi dia tidak melihat ada timbal balik feedbacknya untuk dia gitu ya. Jadi dia bilang, untuk apa aku menjadi pahlawan di dalam hubungan ini di saat dirimu kelihatannya enggan untuk membersamai aku. Tapi kita lihat dulu ya energinya kamu Scorpio di sini. Oke. Oh iya. Iya. Kamu kadang-kadang nih Scorpio, energinya kamu kadang-kadang datang untuk mencintai dia, kadang-kadang tidak. Nah, jadi ini ya, energi pembacaan di awal tadi yang menunjukkan ada salah seorang yang punya itikat baik untuk terus membersamai, itu kayaknya ada datang dalam energi kamu. Hanya saja kalau mari lihat di sini, gimana ya, ini kayaknya seperti hanya sebuah permainan belaka saja bagi kamu ya Scorpio. Mari lihat, tapi ini bisa bolak-balik ya Scorpio ya. Yang mari baca di meja tarot ini energinya kamu, bisa aja dalam kehidupan nyata itu adalah energi dari pasangan kamu. Jadi tinggal dicocok-cocokin aja kalau memang kira-kira bisa, tetapi jangan dipaksakan ya, seolah-olah gitu ya. Jangan. Jika reading ini tidak memang resonate ke kamu, cek di pembacaan Moon Rising atau Venus. Untuk mencari tahu di mana Moon Rising atau Venusnya kamu, scroll ini video, nanti ada itu kotak deskripsi, klik aja, terus nanti ada di situ link yang sudah mari terakan, klik aja linknya, nanti akan langsung kamu bisa mengakses astro, apa itu namanya ya, astro lah gitu ya. Tinggal masukkan nama lengkap, tanggal lahir, jam lahir. Nah, nanti keluar tuh Moon Rising atau Venusnya kamu gitu ya. Nah, oke, baik, kembali ke pembacaan ini. Nah, jadi itu tadi mari lihat bahwa kamu pun di sini kok kelihatannya antara iya, antara enggak dengan pasangan kamu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ke dia itu untuk apa ya? Hadirnya kamu memang, misalnya kamu tahu bahwa pasangan kamu ini sesungguhnya orang yang pernah terluka di masa lalu. Jadi kamu datang untuk hadir sebagai penghiburan bagi pasangannya kamu ini. Namun di sini kamu kalau untuk konstan, kalau kamu untuk stay dengan dia, kamu memilih di sini untuk tidak. Memang kalau untuk mencari urusan atau hubungan yang lebih serius dengan pasangannya kamu, mari rasa di sini memang bukan itulah tujuannya kamu ketika terkoneksi dengan seseorang yang sedang mari baca ini energinya. Nah gitu ya, tapi kamu kayak bertindak seolah-olah kamu adalah kekasih gitu ya, kamu menunjukkan bahwa ada kasih sayangnya kamu untuk dia kayak gitu. Tapi kalau hati di sini mari lihat sebenarnya tidak ada juga ya, atau ada cuman ini kok kayak antara terpercik cinta itu antara enggak. Nah kayak gitu. Tapi kebanyakan di sini kalau mari lihat sih tidak ya. Tidak. Jarang banget gitu. Jarang banget kalau kamu merasa bahwa ini adalah kesejatian dirimu yang menginginkan untuk bersama dengan seseorang ini. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kamu di sini energinya itu lebih tadi mari bilang ini cenderung iseng, tetapi kayak yang memuji dia gitu ya, menservis dia untuk beberapa hal gitu ya. Seolah-olah kalian adalah sepasang kekasih, memang itu yang kamu lakukan gitu. Tapi energi kamu masuk dalam hidupnya
langsung melesat gitu ya. Oke, kalian akan intim 1-2 hari, tapi setelah itu kamu akan menghilang berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Nah gitu. Dan di sini energi pasangan kamu tentu saja nggak betah dengan permainan kamu yang seperti itu, Scorpio, sehingga dia bilang, kalau untuk menunggu rasanya disuruh nanti itu kok pasti menderita ya. Menunggu itu satu hal yang menyiksa kayak gitu. Apalagi kalau posisinya di sini dia tidak mendapatkan kejelasan apapun tentang statusnya dia gitu ya. Status hubungan kalian ini opo kayak gitu ya. Dan itu cukup meresahkan orang gitu ya, cukup meresahkan pasangan kamu ini. Nah, jadi cukup beralasan kalau dia memilih untuk tidak gitu atau memilih untuk ninggalin kamu. Karena mari lihat di sini ada sih kemarahannya pasangan kamu, kok kayaknya yang kamu lakukan ke dia itu pasti tidak adil gitu ya. Di saat dia ingin atau sudah pernah berupaya, namun kelihatannya dia tidak bisa merengguh kamu gitu ya, dia tidak bisa membuat kamu stay, atau kamu memilih untuk tidak stay dengan dia. Jadi dia bilang bahwa pengorbanan dia selama ini enough, cukup. Nah kayak gitu. Sementara energi dari kamunya sendiri Scorpio, kamu bilang nggak bisa kayak gitu ya. Kapanpun kamu ingin, kamu mau dia membuka akses untuk kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini adalah hanya berdasarkan keinginan kamu saja, maka hubungan ini bisa jalan gitu. Nah berarti siapa dia gitu kan? Apakah dia hanya seseorang yang akan membukakan pintu saja untuk kamu tanpa kamu datang untuk memberikan kejelasan sebenarnya kamu bertamu dalam hidupnya dia itu punya maksud dan tujuan apa? Nah kayak gitu ya. Nah kalau ini sudah hubungannya masuk pada pernikahan, adanya kekurang setiaan di dalam dirinya kamu. Nah gitu ya Scorpio, mari bilang kayaknya masih banyak hal yang bisa menarik perhatian kamu gitu. Jadi untuk fokus stay diam dengan pasangan kamu ini, memilih hanya membangun istana cinta dengan pasangan kamu ini, kok kelihatannya di sini kamu masih tidak. Kebutuhan dirimu akan dicintai oleh dia itu memang kelihatan besar gitu ya. Kelihatan besar di sini, ada kayak haus akan cinta kasih, haus akan pengakuan, haus akan eksistensi dirinya kamu dalam hidupnya dia. Nah gitu, tapi hanya eksistensinya aja. Oh dia masih stay, oh dia masih bisa aku hubungin, oh dia masih mau ngejawab, mau diajak ketemu. Kepentingan kamu kalau mari lihat hanya sebatas di situ saja, memastikan dirimu apakah dia masih akan menerima kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Tetapi menerima dalam artian apa gitu ya, maksud dan tujuan kamu yang sesungguhnya untuk memiliki hubungan yang berkomitmen dengan dia ini, mari rasa tidak ya, kamu masih belum mau di sana, gitu ya. Jadi kalau untuk mengikatkan dirimu dengan dirinya dia itu sebuah perkara yang masih belum menjadi prioritas bagi dirinya kamu gitu ya. Kamu nih ngerti sebenarnya maksud dan tujuan dari pasangan kamu ini seperti apa. Kamu ngerti banget di sini, tetapi kamu tidak bisa menyatakan iya kepada dia gitu ya. Jadi kayak gini ceritanya. Kamu ingin hubungan ini hanya sekedar dan ditidakkan oleh pasangan kamu, dan itu yang kamu usahakan. Nah, sementara pasangan kamu ini sendiri, dia ingin memiliki sebuah hubungan yang long term gitu ya. Hubungan yang long term dengan kamu, tetapi pada kenyataannya kamu bilang tidak ke dia. Sementara itulah yang sudah dia usahakan ke kamu sesuai dengan gambaran garis besar dari hubungan energi kalian ini. Nah seperti itu ya. Jadi maunya kamu dan maunya dia ini
agak berseberangan, memang berseberangan, bukan agak lagi ya. Di saat satu yang mau serius, setia, di yang lainnya itu hanya kayak ayo kita bangun hubungan yang kasual gitu ya, atau izinkan aku bebas, izinkan aku lepas, aku masih belum siap untuk menanggung atau berlama-lama stay hanya di satu kisah saja, masih banyak hal lain yang ingin aku coba atau banyak hal lain yang ingin aku nikmati di luar sana. Nah, itu energi dari kamu. Baik, itu energi dari sebelum tanggal 1 bulan Maret 2022. Sorry ya, mari agak kurang sehat mari memang ya. Batuk kayak gitu, kok tenggorokannya panas gitu. Aduh, mudah-mudahan tidak COVID. Karena udah vaksin kok gitu ya, tapi kok 2 hari belakangan ini badannya nggak enak, batuknya cukup menyiksa sih. Tapi harus bikin video demi kalian. Ada tadi yang kebolak-balik kartunya, kita rapikan dulu ya. Oke, sudah. Baik, kita akan lihat energi hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu untuk 1 sampai 10 bulan Maret 2022. Baik. Oh, Ten of Cup. Ya, Ten of Cup ada di sini. Maunya bahagia gitu ya, maunya berbahagia, tetapi sering sekali mengambil keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang justru menjauhkan diri dari niatan kebahagiaan itu gitu ya. Ada beberapa hal, entah itu kamu ataupun ini pasangan kamu Scorpio gitu ya, yang kayak mengambil keputusan itu tidak dengan niatan untuk berselaras kepada pasangan, tetapi tadi maunya itu, apalagi kalau ini rumah tangga ya, maunya itu rumah tangga harmonis, pulang ke rumah maunya itu keadaan rumah tuh adem, tentram, ayem kayak gitu ya. Tapi bagaimana mungkin apabila hanya satu orang saja yang konsisten di dalamnya gitu ya, tidak akan mungkin di sana. Nah kayak gitu ya. Sulit ada sih ya barangkali ya, tetapi itu jarang banget terjadi, apalagi di situasi yang kehidupan sekarang ini gitu ya. Kita tarik dulu energi dari pasangan kamu Scorpio ya. Action, tetapi ini energinya agak kurang nyambung ya. Sakit hati, kecewa sama kamu gitu, kecewa banget sama kamu. Mau fokus ke diri gitu ya, mau fokus dulu ke diri. Iya, udah dah, gue cari istri aja lah, gue cari suami aja lah gitu ya. Jika dengan kamu Scorpio dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, lebih bagus dia happy dengan dirinya sendiri ya. Dia kembali kepada keluarganya dia self care, dia self love kayak kita ya. Dia move on dari kamu, atau setidaknya mencoba move on di sini, mencoba untuk menemukan seseorang yang kali ini mau berhubungan serius dan jelas bersama dia. Nah kayak gitu. Tetapi di sini apakah dia buru-buru ke arah sana? Enggak. Dia hanya akan menikmati prosesnya saja. Self care, self love di sini ada. Proses healing ya. Proses healing di sini ada banget gitu. Ada banget ini yang sekarang sedang diusahakan oleh pasangan kamu. Jadi dia akan lebih menghabiskan waktunya kepada keluarganya dia, atau kepada teman-temannya dia, atau dia menemukan hobi baru, traveling, jalan-jalan ke sana ke sini ke situ gitu ya. Nah jadi untuk terfokus hanya kepada kamu jelas saja tidak, karena dia bilang bahwa kamu adalah sumber malapetaka kehancuran hatinya dia. Nah kayak gitu ya, jadi hatinya tercabik-cabik gitu ya, hatinya terlukai di sini kayak gitu, dan dia bilang bahwa dia tidak bisa terpuruk dan dia tidak boleh terpuruk lama-lama hanya gara-gara urusan percintaannya dengan kamu. Nah kayak gitu, menemukan cinta baru, dan cinta ini terutama cinta dari dirinya untuk
dia sendiri itu dulu yang sedang dia usahakan, dan kemudian nanti pelan-pelan dia akan mencari di tempat yang lain bersama dengan orang lain. Nah kayak gitu ya. Jadi posisinya pasangan kamu ini sedang menderita. Kalau mari lihat jauh di dalam lubuk hatinya gitu ya, ada tekanan batin yang saat ini pun sampai di 1 hingga 10 Maret pergumulan ya, pergumulan antara fakta kenyataan dengan ekspektasi dirinya masih akan terus-menerus terjadi. Tetapi pergumulan ini masih bisa dia imbangi dengan sadar diri gitu ya. Maksudnya dia tuh nggak akan kunci pintu kamarnya, mabok di dalam kamar atau bahkan apalah segala macamnya, menangis-nangis gitu ya. Ada tetapi dia tidak akan terlarut hanya sampai di posisi seperti itu saja. Hanya di posisi terpuruk saja. Tidak gitu ya. Di dalam hati bisa hancur, dia bisa saja mengambil waktu sehari 2 hari untuk meraung gitu ya, untuk marah, untuk menghina dirinya atau untuk juga menghina dirimu ya, ekspresi-ekspresi luapan kemarahan di dalam diri gitu ya, yang sedang coba untuk dia aktualisasikan dalam kesendiriannya dia, dengan tujuan itulah caranya dia untuk rilis. Nah di sana ya memang kadang-kadang ada tuh ya, kita butuh untuk menjerit, kita butuh untuk misu-misu gitu ya, kita butuh waktu untuk apa gitu. Jadi 7 miliar manusia, 7 miliar cara untuk healing gitu ya, dan itu adalah salah satu cara dari pasangannya kamu seperti yang Mari sebutkan tadi gitu. Cuman ini posisinya masih sangat rapuh sekali di dalam gitu ya. Namun kalau untuk misalnya datang ke kamu gitu, meminta pertanggungjawaban kamu dan segala macam, Mari rasa di sini tidak gitu ya, tidak. Nah apabila kamu menunjukkan pembacaan ini kepada rumah tangganya kamu Scorpio, dia akan menjadi istri yang tetap baik gitu ya, menjadi ibu atau menjadi bapak yang mencoba untuk sempurna bagi anak-anak kalian, dan dia menyimpan apapun itu di dalam hatinya karena sebab oleh berjaraknya harapan dan fakta kenyataan bersama dengan dirimu Scorpio. Nah kayak gitu ya. Jadi cukup pintar dia gitu ya. Hancur boleh hancur, tetapi kehancuran ini hanya menjadi miliknya sendiri yang ditampilkan kepada dunia gitu ya. Karena itu adalah tujuan dia berikutnya adalah berbahagia, nyaman dengan dirinya sendiri, minimal kayak gitu ya, menata kembali dirinya agar kembali kuat, sehat gitu, dan kemudian bisa lagi melihat bahwa kehidupan ini isinya bukan hanya kepedihan saja, tetapi banyak juga berkat rezeki yang layak untuk disyukuri. Nah itu pasangan kamu ya. Nah oke, sementara energi dari kamunya sendiri Scorpio di dalam hubungan kalian ini, lagi-lagi kamu berusaha untuk kayak yang mengecewakan dia gitu ya, mengecewakan dia. Ada beberapa hal gitu, janji yang kamu ingkari akhirnya. Nah di sana janji yang kamu ingkari. Jadi kamu daripada susah-susah memikirkan pasangan kamu ini, lebih bagus kamu memilih untuk diri kamu sendiri juga gitu ya. Jadi di sini kalau pasangan kamu energinya adalah energi yang bergerak ke arah mulai cinta di sini ya, mulai cinta. Nah tapi kalau energi dari kamunya sendiri Scorpio masih agak sedikit rendah daripada pasangannya kamu. Kayak yang sikap keakuannya kamu itu Scorpio, mari lihat masih sangat besar sekali di sini gitu ya. Jadi mempertaruhkan kebebasan kamu demi bisa bersama dengan orang ini, jelas saja itu bukan sebuah harga yang pantas menurut dirimu Scorpio. Nah kayak gitu ya. Dan kalau mari lihat, mungkin kalian ini tanpa sadar ada merasa kecewa satu sama lain ya. Dia kecewa sama kamu,
kamu juga kecewa sama dia, dan yang ianya konflik dalam rumah tangga kalian ini tidak dicari jalan keluar yang paling tepat, yang paling selaras antara dirimu dengan pasangannya kamu ini, Scorpio. Gitu ya, akhirnya kamu mengambil keputusan yang lain dan dia mengambil keputusan yang lain. Nah kayak gitu ya. Dan keputusan ini di energinya kamu, Scorpio, mari bilang, itu kayaknya untuk ada juga ingin melibas pasangannya kamu gitu ya, untuk kayak ngasih pelajaran atau pengajaran kepada pasangan kamu. Agak keras mainnya kamu ke pasangan kamu ini, agak keras. Itu yang maksud Mari mau sampaikan. Kekecewaan ada gitu ya, kekecewaan ada, dan itikat baik kamu untuk memperbaiki di sini kelihatannya tidak ada gitu ya, tidak ada di sana. Jadi kepentingan dirimu. Nah kalau pasangan kamu ini energinya karena itu kamu ngelukain dia gitu ya, makanya ini nanti dia akan masuk gerbang spiritual ini, pasangan kamu ini. Cepat atau lambat gitu ya, kayaknya tahun depan masuk gerbang spiritual. Nah sementara kamunya sendiri masih yang kayak Mari bilang apa ya, masih yang kayak hitung-hitungan, dan kemudian tanpa sadar konflik yang bertambah. Sorry ya Scorpio ya, tetapi itu yang bisa Mari tangkap untuk saat ini. Nah di sana ya, akan menambah konflik gitu dari energi kamunya sendiri, Scorpio. Nambahin konflik ya. Setelah adanya saling menyakiti dan tersakiti di sini kayak gitu. Nah kayak kamu ya, beberapa di antara teman-teman Scorpio yang saat ini kamu sedang ngelihat video, kamu tahu apa yang kamu lakukan ini sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Namun kalau untuk meminta maaf, kamu tuh sepertinya ada keengganan gitu ya. Nah beberapa memang memilih untuk berangan-angan untuk lagi-lagi untuk mencoba gitu ya bersama dengan pasangan. Tapi kalau untuk datang ke dia kok kayaknya malu banget gue datang ke dia, seolah-olah gue ini pengemis cinta nih. Enggak. Nah ada yang kayak gitu, ada di sana ya. Enggak lah, siapa gitu ya, apa kali memangnya gitu ya. Nah ada yang kayak ngomong-ngomong nggak usah gitu, padahal kalau hati bilangnya yo maunya bisa jadi ada cinta kembali ya. Nah kayak gitu. Jadi kayak hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan energi. Jadi kalian ini sama-sama hitung-hitungan. Makanya Mari bilang coba dulu duduk gitu ya, coba kalian dulu duduk berdua gitu, biar saling berangkulan gitu, biar saling berangkulan. Apalagi jika ini adalah kisah rumah tangga gitu ya. Jangan hanya kayak statusnya aja suami istri, tetapi ini kayak ada dua orang yang laga pedang gitu ya, terus menerus kayak berseberangan. Nah kayak gitu. Untuk apa status? Yang kita cari dalam hidup ini kan adalah kebahagiaan kan, ketenangan, kedamaian yang kayak gitu kan. Nah tetapi kenapa tidak diupayakan dengan suami atau dengan istri ini? Tuh pada kenyataannya perceraian di sini Mari lihat belum ada gitu ya. Sekiranya pun ada jeritan minta cerai, itu hanya kayak yang namanya emosi gitu. Maukah ini diperbaiki hubungannya? Mari rasa itu hanya cara komunikasi kalian berdua aja. Nah kayak gitu ya. Kalaupun masih mau gitu, kalau ya enggak mau ya memang alangkah baiknya juga diucapkan dengan baik-baik kayak gitu ya, biar saling memerdekakan diri satu sama lain. Nah kayak gitu ya. Nah jadi sudahi apapun itu perseteruan di antara kalian berdua. Kamu juga Scorpio, tolong dong sedikit energinya itu agak nice gitu ya. Ini 10 of Swords di sini adalah energi pengkhianatan, terbukanya sesuatu kebenaran, dan yang itu menyebabkan pasangan itu menjadi terluka,
kecewa gitu ya. Nah, untuk hubungan misalnya ini masih dalam posisi pacaran, kalau Mari lihat gitu ya, memang ini energinya masih stuck banget gitu, masih stuck banget di sini ya. Apapun lah itu ya, mau pacaran, mau rumah tangga, energi stuck. Terutama energi stuck ini ada di kamunya ya Scorpio. Oke, baik, ini ada hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn. Lagi-lagi energi Gemini kuat mendominasi pembacaan kita kali ini. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami Scorpio. Minta maaf, mohon maaf apabila Mari ada menyinggung perasaan kamu. Nah, itu tanpa sengaja, tetapi Mari akan tetapi Mari akan mengupayakan untuk lebih memperbaiki ke depannya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya. Bye-bye.